Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Auliesta Fasya dari kelas F1 daerah. Saya di sini akan menjawab soal UAS dari Bu Ola Makul Pengantar Ekonomi. Jawaban nomor 1. Sistem perbankan modern adalah sekumpulan atau jaringan lembaga yang menyediakan jasa keuangan. Lembaga-lembaga ini bertanggung jawab untuk mengoperasikan sistem pembayaran, memberikan pinjaman, mengambil simpanan, dan membantu investasi. Perbankan juga memainkan peran penting dalam menunjang sektor-sektor ekonomi lain, seperti perdagangan, industri, dan jasa. Melalui penyaluran kredit dan produk-produk keuangan, perbankan membantu sektor-sektor ini untuk membiayai aktivitas mereka dan membantu memperkuat perekonomian. Jawaban nomor 2. Inflasi dapat digolongkan menjadi 4 golongan, yaitu inflasi ringan, sedang, berat, dan hiperinflasi. Inflasi, contohnya inflasi ringan yaitu inflasi yang mudah untuk dikendalikan dan belum begitu mengganggu perekonomian suatu negara. Terjadi kenaikan harga barang atau jasa secara umum, biasanya di bawah 10% per tahun dan dapat dikendalikan. Sedangkan inflasi tingkat ini dapat Inflasi sedang. Tingkat ini dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat berpenghasilan tetap, tetapi belum membahayakan aktivitas perekonomian negara. Inflasi sedang berada di kisaran kenaikan harga 10% sampai 30% per tahun. Sedangkan inflasi berat, kondisi kenaikan harga barang secara umum yang mengakibatkan perekonomian suatu negara menjadi kacau. Saat memasuki kondisi inflasi negara, masyarakat akan cenderung menyimpan barang dan menolak menabung dalam bentuk uang karena bunganya yang rendah. Sedangkan hiperinflasi adalah naiknya harga barang serta nilai uang menurun secara drastis. Jika hal ini terjadi dalam jangka waktu yang lama, tentu akan membuat kondisi finansial menjadi tidak stabil. Selanjutnya nomor 3. Pendapatan nasional merupakan total nilai dari semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga satu negara. Jawaban nomor 3. Pendapatan nasional merupakan total nilai dari semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga suatu negara, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri, selama periode tertentu, umumnya dalam waktu 1 tahun. Pendapatan nasional juga dapat diartikan sebagai jumlah pendapatan bersih yang diterima oleh semua faktor produksi, contohnya buruh, modal, dan sumber daya, dalam jangka waktu tertentu mengandung jumlah laba perusahaan domestik, pendapatan masyarakat, upah kerja asing, beban pajak, dan penghasilan masing-masing warga negara. Dari perhitungan tersebut, manfaat pendapatan nasional dapat dijadikan tolak ukur kemajuan ekonomi suatu negara. Selanjutnya nomor 4. Pertumbuhan perekonomian Indonesia masih termasuk stabil di tengah gejolak ekonomi global yang semakin meningkat. Pada kuartal ketiga tahun 2023, produk domestik bruto atau PDB mencatat pertumbuhan positif sebesar 4,94% dibanding tahun sebelumnya. Meskipun pertumbuhan ini lebih lambat dibanding periode sebelumnya, Indonesia masih mampu mempertahankan performa ekonomi yang relatif kuat. Hal ini menunjukkan APBN yang telah menjalankan fungsinya sebagai stabilisator dan shock absorber untuk melindungi masyarakat dengan baik. Kedepan, APBN akan terus dioptimalkan untuk melindungi masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Terakhir, perekonomian internasional adalah cabang ilmu yang mempelajari segala sesuatu mengenai hubungan ekonomi antar negara. Misalnya perdagangan barang dan jasa antar negara, penanaman modal asing, masalah utang luar negeri, dan lembaga-lembaga ekonomi internasional, ekspor dan impor barang. Contoh dari ekspor, kopi dan teh. Kopi dan teh di Indonesia terkenal di seluruh dunia karena kualitas dan negara yang selalu meminta pengiriman, salah satunya Malaysia, Thailand, dan Singapura. Contoh dari impor,
Indonesia melakukan rutin impor minyak dari negara-negara Timur Tengah setiap tahun. Indonesia juga melakukan kegiatan impor beras yang berasal dari negara-negara seperti Thailand, Vietnam, dan Pakistan. Sekian dari saya. Apabila banyak kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.